Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah, dongeng maupun hikayat tentang keberadaan manusia raksasa begitu sering menghiasi cerita kehidupan umat manusia di zaman dahulu. Namun percaya atau tidak, kehidupan manusia raksasa sebenarnya bukanlah sebuah dongeng belaka, melainkan memang pernah ada, tepat di zaman Nabi Hud alaihissalam. Akan tetapi sebuah peristiwa besar terjadi di mana semua manusia raksasa itu mati tanpa tersisa satupun. Lantas peristiwa apakah yang membuat kehidupan kaum raksasa berhenti di dunia ini? Dan bagaimana kisah pertemuan Nabi Hud alaihissalam dengan mereka? Beberapa waktu lalu, dunia arkeolog kembali digemparkan dengan sebuah fosil raksasa yang ditemukan di pegunungan Whitmore, Antartika, dilansir dari laman National Geographic. Para arkeolog mengatakan bahwa pertemuan tersebut terbilang menarik, sebab letak keberadaan fosil di salah satu pegunungan Antartika tidak mungkin terjadi lantaran suhu di daerah tersebut sangat ekstrim dan tidak bisa dihuni oleh manusia. Lebih menariknya lagi, menurut para ahli, fosil dengan ukuran tak wajar dibanding postur manusia pada umumnya ternyata sudah berusia ratusan juta tahun. Seperti yang diungkap oleh peneliti dari University of Cambridge bernama Merle. Dalam situs National Geographic, dirinya melaporkan kami menguji fosil-fosil itu dan telah menemukan tanpa keraguan bahwa mereka setidaknya berusia 600 juta tahun. Tak berhenti sampai di situ, seorang arkeolog bernama Penatasha memberi sebuah penjelasan dengan situs Historia bahwa dengan ditemukannya fosil tersebut, dunia ilmu pengetahuan yang meneliti tentang kehidupan manusia di zaman lampau telah menemui titik terang. Pasalnya, selama ini, para peneliti percaya jika makhluk yang berusia 600 juta tahun lalu hanyalah ubur-ubur, bukan manusia, apalagi dinosaurus. Sebagai umat muslim, penemuan tersebut tentu menyimpan tanda tanya besar tentang benar atau tidaknya usia fosil manusia raksasa yang ditemukan oleh para arkeologi. Namun jika berbicara tentang manusia raksasa dalam ajaran Islam, ingatan kita akan kembali ke manusia sekaligus nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, dari berbagai sumber, baik itu hadis, fatwa ulama, maupun kitab dan buku keislaman, belum ada satupun pendapat yang membantah jika sosok Nabi Adam memiliki postur tubuh yang terbilang raksasa. Bahkan kondisi fisik seperti itu dimiliki oleh keturunan sang Nabi, seperti dalam buku Kala Kanjeng Nabi Bercerita, Gari Rizam Aizin menyebutkan jika ciri-ciri fisik Nabi Adam dan manusia sezamannya memiliki tinggi badan yang berkali-kali lipat dibandingkan manusia zaman sekarang. Pernyataan tersebut didasarkan pada salah satu hadis di mana Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam alaihissalam dan bentuknya setinggi 60 hasta. Hadis riwayat Muslim. Mengutip dari buku ensiklopedia Mukjizat Ilmiah, hadis tersebut memakai ukuran hasta, di mana dalam hitungan saat ini satu hasta bernilai 18 in atau 0,4572 meter. Itu berarti tinggi Nabi Adam yang mencapai 60 hasta sama dengan 27 meter dan kemudian dibulatkan menjadi 30 meter. Mengejutkannya lagi, dan Arif Wahyudi dalam jurnalnya dikutip oleh Kumparan dituliskan bahwa bukti jika Nabi Adam memang memiliki postur raksasa jika diperkuat dengan ditemukannya sebuah jejak kaki di Sabah Ragamoa, di mana para peneliti Muslim dan Kristen percaya jika jejak kaki tersebut merupakan jejak Nabi Adam saat pertama kali menginjakan kaki di permukaan bumi.
Akan tetapi selain takjub pada postur tubuh Nabi Adam, kita juga akan tercengang tatkala mendengar kisah kehidupan manusia raksasa setelah wafatnya Nabi Adam. Pasalnya, setelah kematian Nabi Adam, kaum raksasa terus meregenerasi selama ribuan tahun. Bahkan masih berlanjut hingga di zaman Nabi Nuh. Sayangnya dengan waktu hidup yang begitu lama, mereka juga tak pernah mengenal ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan ketika Nabi Nuh telah menyelamatkan mereka dari banjir bandang, mereka bersifat munafik dan memilih keluar dari ajaran sang nabi. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, manusia raksasa dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama hidup sebelum peristiwa banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Dan golongan yang kedua hidup dan melahirkan keturunannya. Pasca peristiwa besar tersebut, dalam Al-Quran sendiri, manusia raksasa berwatak munafik yang hidup setelah banjir bandang disebut juga dengan kaum Ad. Dan siapa sangka, setelah kematian Nabi Nuh, ternyata kaum Ad masih hidup dan memilih salah satu daerah di Yaman sebagai tempat tinggal mereka. Di daerah itu, kelakuannya semakin menjadi-jadi. Mereka membuat berhala untuk disembah, bahkan membangun sebuah peradaban yang sangat megah dan artistik. Dengan harapan mereka bisa hidup selama-lamanya. Kondisi peradaban tersebut disebutkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana perlakuan Tuhanmu terhadap kaum Ad yang kufur dan durhaka, yaitu penduduk Irama yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 7. Dengan kepribadian yang buruk, Allah lantas mengutus Nabi Hud alaihissalam yang berasal dari kalangan mereka sendiri agar mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar seperti yang telah diserukan oleh utusan-utusan Allah sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 65. Sayangnya, berkali-kali seruan tersebut Nabi Hud alaihissalam ucapkan. Berkali-kali pula kaum Ad menantang sang Nabi. Mirisnya lagi, mereka menuduh dan mengejek Nabi Hud alaihissalam seperti tertulis dalam surah Hud. Mereka berkata, wahai Hud, kamu tidak mungkin mendatangkan kepada kami suatu bukti nyata. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu. Kamu tidak mengatakan, melainkan sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Al-Quran Surat Hud ayat 5. Olok-olokan kaum Ad yang termaktub di dalam ayat tersebut seharusnya bisa membuat Nabi Hud meminta kepada Allah untuk menyegerakan azab kepada mereka. Akan tetapi Nabi Hud tetap memilih untuk bersabar dan masih menanti keajaiban agar kelompok manusia raksasa menerima ajaran Nabi Hud dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu kejadian yang membuat Nabi Hud hilang kesabaran karena perilaku kaumnya yang semena-mena. Bagaimana tidak, ketika sang Nabi kembali menyeru kepada kaum Ad, mereka begitu sombongnya menantang Nabi Hud untuk menurunkan azab sebagai bukti jika beliau adalah utusan Allah. Tak butuh waktu lama, sang Nabi kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istri dan anak wanita kaum raksasa dibuat mandul, sehingga tidak ada keturunan lagi yang terlahir dari kaum tersebut. Alhasil setelah dikabulkannya doa Nabi Hud, tidak ada satupun keturunan yang terlahir dari mereka. Ternyata kondisi yang dialami oleh manusia raksasa hanyalah peringatan awal jika Nabi Hud memang seorang utusan Allah.
Setelah kejadian itu, Nabi Hud kembali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya beriman. Sebab jika tidak, Allah akan menurunkan azab yang lebih pedih dari sebuah kemandulan. Namun ternyata kaum Ad sedikit pun tidak berubah karakternya. Mereka masih saja menantang Nabi Hud dan menyembah berhala. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengazab mereka dengan kemarau yang berkepanjangan. Tanaman-tanaman mereka mati, sumber air mengering, tak satupun hewan ternak yang hidup, ditambah lagi angin kencang terus-menerus menerjang tempat tinggal mereka selama 7 malam, hingga semua kaum raksasa tewas. Akhirnya, kisah hidup mereka pun diabadikan melalui firman Allah di dalam Al-Quran. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang yang Allah menimpakan itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan bagaikan pohon-pohon kurma yang telah mengering, dan tak seorang pun yang masih hidup dari kalangan mereka. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Dari kisah manusia raksasa yang telah melewati beberapa zaman kenabian, menyadarkan kita bahwa sebesar apapun kekuatan dan peradaban yang dibangun oleh umat manusia, pasti akan tak bernilai di sisi Allah jika disertai dengan pembangkangan kepada Sang Maha Memiliki. Sobat Rizil Rahimakumullah, semoga kisah kehidupan kaum raksasa mampu menambah pengetahuan keislaman kita semua. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.